wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kami mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling angkatan 2024 kelas A. Saya Mince, Saya Fatu Marwulan, dan saya Kresna Mayora. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan salah satu desain penelitian pada penelitian eksperimental, yaitu quasi eksperimental design. Selamat menyaksikan. saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian desain eksperimen. Penelitian eksperimen desain merupakan jenis penelitian yang bertujuan membuktikan pengaruh suatu perlakuan terhadap akibat dari perlakuan tersebut. Melalui penelitian eksperimen ini, peneliti mampu mengontrol kondisi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Definisi lain menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada, sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian diamati atau diukur dampaknya. Ada beberapa jenis penelitian eksperimen, yaitu pre-experimental design, quasi-experimental design, dan true experimental design. Pada kesempatan ini, kami hanya menjelaskan tentang quasi-experimental design. Desain eksperimen semu adalah penelitian eksperimen yang dikembangkan karena adanya kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol yang dapat berfungsi sepenuhnya di dalam mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen. Quasi eksperimental atau eksperimental semu merupakan bentuk desain yang melibatkan dua kelompok, paling sedikitnya satu kelompok sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok lainnya sebagai kelompok kontrol. Kelompok tersebut diberi perlakuan, kelompok eksperimental diberi perlakuan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang akan diuji keefektifannya, dan kelas kontrol juga diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran yang sudah ada. Kemudian dua kelompok tersebut diberi tes akhir atau post-test untuk menganalisis hasil data empiris, maka hasil tes akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dibandingkan dengan uji hipotesis statistik, dan jika hasilnya lebih tinggi post-test, maka disimpulkan bahwa perlakuan atau treatment yang diberikan efektif, dan jika nilai pretest lebih tinggi dibandingkan post-test, maka dapat disimpulkan perlakuan atau treatment yang diterapkan tidak efektif. Rancangan dengan menggunakan eksperimental semu atau quasi eksperimental mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu diberikan perlakuan, dan yang kedua kelompok dimanipulasi, dan yang ketiga sampel tidak acak atau non-random. Yang termasuk desain eksperimental semu atau quasi eksperimental adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random atau non-equivalent control group design. Dan yang kedua itu desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol atau time series design with control, dan desain contrabalance. Rancangan pertama pada quasi eksperimental design adalah non-equivalent control group design atau desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random. Desain ini hampir sama dengan pretest dan post-test control group design. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan, namun sampel diambil secara tidak acak. Dua kelompok yang diberi pretest kemudian diberi perlakuan, dan terakhir diberikan post-test. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kelas kontrol yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kelas yang tidak mendapatkan perlakuan, atau dengan kata lain, kelas yang menerapkan pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan yang biasanya atau sering diterapkan oleh guru. Istilah non-equivalent digunakan karena kedua kelompok sampel memang bukan kelompok yang ekuivalen atau setara dalam segala hal atau aspek.
melainkan hanya setara pada beberapa aspek saja. Sebagai contoh, misalnya kita meneliti di dua kelas. Nah, apakah kedua kelas sampel memiliki jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang sama? Apakah jadwal pelajaran kedua kelas sampel sama? Atau apakah latar belakang pendidikan orang tua siswa pada kedua kelas sama? Jawabannya sudah pasti tidak. Oleh karena itu, maka kedua kelas sampel perlu disebut sebagai non-equivalent group karena kesamaan atau kesetaraannya hanya terbatas pada aspek tertentu saja dan tidak berlaku untuk semua aspek. Non-equivalent control group design terdiri dari dua bentuk desain, yaitu post-test only non-equivalent control group design dan pretest post-test non-equivalent control group design. Yang pertama, post-test only non-equivalent control group design. Desain penelitian post-test only non-equivalent control group design adalah rancangan tanpa kelompok kontrol atau rancangan tanpa pengukuran pra-perlakuan. Adapun bentuk rancangan untuk jenis desain ini seperti yang tampak pada gambar. Dengan O adalah post-respon dan X adalah penerapan perlakuan berupa penerapan model, pendekatan atau strategi pembelajaran yang ingin dicari pengaruh atau keefektifannya. Rancangan satu kelompok dengan hanya mengukur pasca perlakuan memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, kurang mampu menentukan adanya perubahan sebab tidak adanya pengukuran pra-perlakuan. Yang kedua, kurang mampu menentukan apa yang terjadi seandainya tidak ada perlakuan dikarenakan tidak adanya kelompok kontrol. Yang ketiga, semua ancaman terhadap validitas internal berlaku untuk rancangan ini kecuali ancaman mengenai presidensi temporal sebab dalam rancangan ini perlakuan jelas mendahului pengukuran dampak perlakuan. Yang kedua yaitu pretest post-test non-equivalent control group design. Desain pretest post-test non-equivalent control group design adalah desain yang membutuhkan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang akan diberi perlakuan, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak diberikan perlakuan. Karena biasanya menggunakan pembelajaran langsung yang sering dikenal sebagai pendekatan konvensional. Selanjutnya, terhadap kedua kelas tersebut diberikan tes sebelum kegiatan pembelajaran atau pretest dan diberikan tes setelah kegiatan pembelajaran atau post-test. Adapun bentuk rancangan untuk jenis desain ini adalah sebagai berikut. O adalah pre-respon atau post-respon dan X adalah penerapan perlakuan berupa penerapan model, pendekatan, atau strategi pembelajaran yang ingin dicari pengaruh atau keefektifannya. Rancangan yang kedua dari kuisi eksperimen adalah Single Group Interruptive Time Series Design. Hanya menggunakan satu kelas, yaitu kelas eksperimen. Akan tetapi, pre-respon atau post-respon dilakukan lebih dari satu kali atau secara berkali-kali, baik sebelum kegiatan pembelajaran maupun setelah kegiatan pembelajaran. Biasanya, desain ini digunakan untuk melihat pengaruh atau efektivitas model, pendekatan, atau strategi pembelajaran dengan memberikan beberapa kali pengukuran, bisa tes atau non-tes, baik sebelum maupun setelah perlakuan. Selain itu, dijelaskan juga bahwa desain jenis ini biasanya digunakan untuk melihat kekonsistenan topik tertentu atas dasar treatment yang diberikan dan biasanya juga digunakan ketika seorang peneliti ingin mengembangkan suatu perangkat atau model pembelajaran. Adapun rancangan untuk desain jenis ini adalah sebagai berikut. Dengan X adalah perlakuan dan O yang adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan. Pada konteks ini,
Pengukuran dilakukan secara berulang-ulang, baik sebelum maupun setelah perlakuan. Yang kedua, control group interactive time series design merupakan kombinasi antara kedua jenis desain sebelumnya, yaitu menggunakan dua kelas sebagai sampel dan dengan mengintegrasikan time series dalam implementasinya. Adapun bentuk rancangan untuk jenis desain ini adalah sebagai berikut. Dengan X adalah perilakuan dan O adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah perlakuan. Demikianlah penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.